Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah Akuntansi Internasional. Di sini pada bab pertama pendahuluan. Kami yang beranggotakan saya sendiri Rizky Rafida Rahmadini dengan NIM 2003-10152 dan teman saya Cindy Ayu Aprilia dengan NIM 2003-10150. Baik teman-teman, pada bagian yang satu ini saya akan membahas mengenai akuntansi sebagai sebuah bahasa bisnis. Perlu kita ketahui bahwa akuntansi dipandang dari dua aspek, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi dan yang kedua suatu tipe informasi. Dalam sebagai suatu sistem informasi, akuntansi berkenaan dengan pemrosesan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi yang lain. Dan aspek sebagai suatu tipe informasi yaitu akuntansi yang berkenaan dengan siapa pemakainya dan apa yang dibutuhkan oleh pemakai tersebut. Nah, apabila dilihat dari perspektif pelaksana, akuntansi merupakan alat penyampai informasi keuangan dari sebuah entitas usaha yang melakukan kegiatan bisnis. Dan apabila dilihat dari perspektif pemakai, akuntansi diperoleh informasi keuangan yang dibutuhkan, jadi akuntansi adalah alat komunikasi. Maka dari itu disebut akuntansi adalah bahasa bisnis. Bahasa dapat dipelajari. Demikian juga pada akuntansi, dapat dan perlu dipelajari agar bisa terjadi komunikasi bisnis antar pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, pada pembahasan ketiga adalah mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada akuntansi keuangan hanya mengukur mengenai keuangan saja dan berpedoman pada SAK yang berlaku. SAK sendiri adalah standar akuntansi keuangan. Pada akuntansi keuangan yang berfokus terhadap informasi yang ada di masa lalu, serta menunjukkan gambaran tanggung jawab pihak manajemen perusahaan terhadap kegiatan mengelola dana perusahaan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen mengukur keuangan dan operasional, serta mengukur fisik proses supplier, teknologi, kompetitor, dan juga pelanggan. Pada akuntansi manajemen, memiliki fokus informasi terhadap data yang akan datang biasanya digunakan pada pihak internal atau manajemen perusahaan sebagai bahan evaluasi dan sarana mengambil keputusan. Perkembangan akuntansi sendiri terdapat 3 perkembangan, yaitu perkembangan akuntansi di dunia, yang kedua, awal mula akuntansi dikenal rakyat Indonesia, dan yang ketiga, perkembangan akuntansi di Indonesia itu sendiri. Dalam perkembangan akuntansi dunia itu sendiri, yaitu akuntansi mulai dikenal lewat salah satu karya Luca Pacioli dengan judul Summa de Arithmetica. Dalam buku tersebut, ia mengajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan yang memiliki arti sebagai sistem pencatatan transaksi yang diatur secara seimbang dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Dan teori dari buku tersebut digunakan pertama kali oleh para pedagang Italia sebagai penerapan dari ilmu akuntansi. Seiring berjalannya waktu, tepatnya saat Perang Dunia II berakhir, akuntansi mengalami perkembangan hingga ke dunia barat, seperti contohnya Belanda. Nah, karena Belanda sendiri adalah salah satu bangsa yang menjajah Indonesia, maka Belanda mengenalkan teori dan praktik akuntansi mulai berkembang usai Perang Dunia II, tepatnya di tahun 1642, sehingga rakyat Indonesia sudah mengenal sistem pembukuan. Perkembangan akuntansi di Indonesia sendiri ditemukan setelah adanya bukti pembukuan di tahun 1747. Akuntansi terus berkembang di Indonesia dan di tahun 1870 ditandai juga di Indonesia dihapuskannya peraturan tentang tanam paksa. Sejak saat itu juga masyarakat Indonesia telah mengenal sistem pembukuan menerima dari pengusaha Belanda. Dari sanalah juga teori akuntansi lainnya seperti auditing dan sistem pemeriksaan mulai masuk ke Indonesia. Disertasi aset memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama pengukuran aset dan kewajiban. Para akuntan masih mengukur sebagian besar aset bisnis dunia atas biaya-biaya historis. Namun, konsep pengukuran ini tidak diaplikasikan secara murni. Untuk kadar tertentu, biaya transaksi awal dicampur dengan berbagai teknik penilaian pada pasar sekarang. Aplikasi pengukuran biaya-biaya sekarang mungkin akan segera menggantikan atau paling tidak mendominasi biaya-biaya historis dalam praktik-praktik pada akuntansi. Di Amerika Serikat sendiri, definisi aset termasuk kerugian-kerugian yang timbul karena memiliki utang dalam suatu valuta asing. Yang kedua ada penentuan modal dan laba periodik, yaitu hubungan antar aset dan kewajiban dengan penentuan laba periodik tentu saja menimbulkan efek resiprokal. Biasanya, overstatement atau understatement aset ataupun kewajiban dilaksanakan melalui inklusi atau eksklusi laporan laba rugi yang bersangkutan. Variasi prosedural yang mirip juga tidak berlaku untuk biaya riset dan pengembangan, biaya eksplorasi minyak dan mineral, biaya promosi penjualan, pendidikan, dan pelatihan staf, dan sebagai transaksi ataupun kejadian yang lain. Selanjutnya ada peran akuntansi, yaitu relatif terlaksana lebih baik dalam lingkup nasional yang disebabkan karena dalam suatu negara berlaku satu regulasi akuntansi yang sama untuk semua perusahaan yang ada pada negara tersebut.
Kesamaan regulasi akuntansi memudahkan interpretasi informasi yang disajikan dan juga memudahkan perbandingan atau komparabilitas informasi antar perusahaan. Selanjutnya ada komparasi multinasional dan keterlibatannya dalam bisnis internasional, yaitu kemampuan korporasi dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara global merupakan faktor yang jauh lebih penting dalam pembentukan daya saing internasional daripada perbedaan ekonomi makro antar negara. Pengertian akuntansi internasional secara umum adalah akuntansi yang mempunyai perspektif internasional. Sedangkan ada pun beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama ada Charles, yaitu akuntansi internasional merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, serta mengkomunikasikan hasil laporan tersebut kepada pihak pengambil keputusan. Yang kedua menurut Iqbal 1997 dalam Adijarto 1999, yaitu merupakan sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlebihan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Lingkup akuntansi internasional dan organisasinya. Mempelajari akuntansi adalah pelajaran tentang apa dan bagaimana mengukur medi-close transaksi-transaksi keuangan serta bagaimana mengaudit pengukuran disclosure tersebut. Dalam perspektif internasional, akuntansi berkenan dengan diversitas akuntansi yang keragaman yudiskresi. Diversitas akuntansi merupakan problem yang telah, sedang, dan akan terus diupayakan solusinya, sedangkan keragaman yudiskresi merupakan kenyataan yang harus diterima. Pembahasan yang menyangkut diversitas akuntansi termasuk dalam bidang akuntansi keuangan, sementara pembahasan yang berkenan dengan keragaman yudiskresi termasuk dalam bidang akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Diversitas akuntansi menimbulkan kesulitan dalam menginterpretasi dan menganalisis laporan keuangan. Solusi terhadap masalah ini sudah diupayakan sejak beberapa dasawarsa yang lalu dan berujung pada upaya konversi akuntansi secara global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.